Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ibu-ibu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesehatan dan akhirnya kita bisa berkumpul dalam acara penyuluhan perawatan payudara pada ibu nifas. Sebelum kita lanjut ke pemaparan materi, apakah ibu-ibu sudah ada yang paham bagaimana cara kita merawat payudara? Pasti banyak yang belum juga. Mungkin ada beberapa yang sudah dan ada yang belum. Dan sebelum saya lanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Ya, saya Lailatul Badriah dari mahasiswi dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya atau UNUSA dari prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan memberikan penyuluhan pada ibu-ibu tentang perawatan payudara pada masa nifas, ya Bu ya. Masa nifas yaitu masa yang sudah melahirkan gitu. Dan sebelum itu saya akan membagikan brosur atau leaflet. Di sini sudah terdapat pengertian, kemudian cara-caranya dan alat apa saja yang akan dilakukan pada perawatan payudara. Ini Bu, monggo dilihat. Setelah ibu-ibu melihat semuanya, apakah ibu-ibu sudah ada yang langsung paham atau masih berangan-angan? Oke. Kemudian di sini saya akan memaparkan materi melalui PowerPoint juga biar ibu-ibu semuanya kelihatan sampai belakang ya. Yang pertama yaitu pengertian dari perawatan payudara atau bisa disebut juga dengan postnatal breast care. Pada ibu nifas ini merupakan perawatan payudara yang harus dilakukan pasca melahirkan atau pada masa nifas. Ini untuk melancarkan sirkulasi darah dan juga untuk memperlancar ASI, dan akhirnya ASInya nanti tidak terhambat apapun dan bisa lancar. Untuk pelaksanaan perawatan payudara ini dilakukan 1-2 hari setelah bayi dilahirkan dan sehari 2 kali begitu. Kemudian perawatan payudara ini kegiatan yang dilakukan pada ibu-ibu pasca melahirkan upaya untuk memelihara kesehatan payudara dan membantu memperlancar produksi ASI. Dari sini apakah ibu-ibu sudah paham? Apa masih belum paham? Alhamdulillah sudah paham. Kemudian yang kedua yaitu tujuan dan manfaat dari perawatan payudara pasca melahirkan atau masa nifas. Tujuan yang pertama yaitu yang pastinya memelihara kesehatan payudara. Jadi kalau kita melakukan perawatan payudara yang rutin, maka payudara kita akan sehat gitu. Kemudian yang kedua yaitu melenturkan dan menguatkan putih susu. Akhirnya putih susunya bisa kuat untuk menyusui anak-anaknya. Kemudian ada payudara yang terawat. Payudara yang terawat akan memproduksi ASI yang cukup untuk menyusui anak-anaknya atau untuk bayi. Jadi kalau kita melakukan perawatan payudara yang rutin, akhirnya ASInya lancar dan sang bayi, sang anak kita bisa tercukupi untuk ASInya. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke akibat jika kita tidak melakukan perawatan payudara. Yang pertama yaitu pastinya putih susunya bisa mendelep. Nah, mendelep ini nanti kan akhirnya bayi kita susah untuk menyusui. Jadi makanya kita harus rutin melakukan perawatan payudara pasca melahirkan. Kemudian yang kedua pastinya anak susah menyusui tadi. Akibat dari putih susu yang mendelep, akhirnya anaknya susah untuk menyusui. Gitu. Kemudian yang ketiga yaitu ASInya lama keluar. Akhirnya jika kita tidak melakukan perawatan payudara yang rutin, produksi ASInya terhambat dan ASInya bisa keluarnya lama gitu. Dan akibat jika kita tidak melakukan perawatan payudara, kita bisa payudara kita bisa membengkak, meradang dan akhirnya bisa juga menimbulkan penyakit gitu. Kemudian lanjut kita akan melakukan praktek perawatan payudara. Sebelum kita lanjut ke perawatan praktek, apakah ibu-ibu semua sudah paham? Apa masih ada yang mau ditanyakan lagi? Insya Allah paham semua. Lanjutnya itu sebelum itu kita lakukan persiapan alat. Itu persiapan alat ini sangat mudah, pasti ibu-ibu semua mempunyai alatnya di rumah semuanya. Yang pertama yaitu 2 baskom. 2 baskom ini
kita isi dengan air hangat dan juga air dingin. Kemudian yang kedua yaitu ada handuk kecil, pastinya sudah punya semua ya ibu-ibu. Kemudian yang ketiga yaitu minyak kelapa atau baby oil. Minyak kelapa atau baby oil ini yaitu untuk mempermudah kita melakukan pengurutan terhadap perawatan payudara, seperti orang pijat yang yang biasanya membutuhkan minyak kayak gitu kan, bisa memperlancar pemijatannya. Kemudian yang kita lanjut ke teknik perawatan payudara. Teknik perawatan payudara ini bisa ibu-ibu lihat pada leaflet ya atau brosur. Yang pertama yaitu kita tempelkan kapas yang diberi minyak kelapa atau baby oil selama kurang lebih 5 menit. Kemudian puting susu dibersihkan. Jadi contohnya di sini saya sudah menyediakan kapas. Di sini kapasnya sudah diberi baby oil atau minyak kelapa. Kemudian kita tempelkan pada payudara, dua-duanya pakai 2 tangan. Nah, itu kita tempelkan dan kita bersihkan sampai ke puting susu gitu. Kalau sudah, nanti yang kedua bisa ibu-ibu lihat, yaitu kemudian kita tempelkan kedua telapak tangan ke payudara pada sisi tengah di antara, jadi di tengah-tengahnya sini ya ibu-ibu. Kemudian untuk melakukan pengurutannya kita mulai dari arah atas, kemudian ke samping, kemudian ke bawah. Nah, untuk pengurutannya ini posisi tangan kanan berada di sisi kanan, posisi tangan kiri berada di kiri. Jadi sama-sama semuanya memutar. Untuk gerakannya kita ulangi 20-30 kali. Jadi pertama tangannya ditempel di antara payudara, kemudian kita putar ke atas, setelah ke atas nanti ke samping, kemudian ke bawah. Jadi nanti kita putar lanjut sampai 20-30 kali begitu. Kemudian setelah kita lakukan pengurutan, nanti setelah kita lakukan pengurutan, nanti tadi kan kita sudah siapkan air hangat dan juga air dingin. Nah, setelah kita lakukan pengurutan, kita siram secara bergantian menggunakan air hangat dan juga air dingin selama kurang lebih 5 menit. Jadi air hangat dulu, kemudian air dingin, air hangat, air dingin begitu. Jadi diselang-seling. Kemudian setelah kita siram menggunakan air hangat dan juga air dingin tadi, kita keringkan payudaranya menggunakan handuk kecil tadi. Kemudian setelah kita keringkan, sudah kering, setelah itu kita bisa memakai pakaian dalamnya kembali begitu. Kemudian selanjutnya di sini saya memberikan juga gerakan-gerakan pada perawatan payudara. Di brosurnya juga sudah saya berikan gerakan-gerakan pada perawatan payudara. Ini ada 3. Yang pertama yaitu ini gerakan yang tadi kita praktekkan, yaitu kita tangannya di antara kedua payudara, kemudian kita putar ke atas, ke samping, ke bawah, kemudian kita ulangi 20-30 kali. Kemudian untuk gerakan kedua yaitu contohnya satu tangan. Jadi kita mau praktek kiri atau kanan dulu terserah. Di sini saya akan mencontohkan praktek payudara yang kiri. Jadi tangan kiri itu untuk menopang payudaranya. Kemudian untuk tangan kanannya kita menggunakan tangan kanan yang pinggirnya, sebelah sininya. Jadi kita topang, kemudian kita urut sampai ke putingnya. Itu kita bisa ulangi 20-30 kali. Ibu-ibu paham cara mengurutnya? Jadi ditopang, kemudian diurut sampai ke bawah sampai ke puting. Kita ulangi 20-30 kali. Kemudian di sini ada gerakan ketiga, yaitu gerakannya sama juga menopang, cuma bedanya jempol berada di atas, kemudian di sini. Jadi kita urut ke bawah, ke atas, kita putar. Jadi seret, jadi kita putar. Seret. Kita bisa juga ulangi 20-30 kali. Paham Ibu tentang yang ketiga? Untuk gerakan kedua ketiga tadi sama, cuma beda memutarnya saja gitu. Kemudian setelah selesai, di sini materinya sudah selesai. Apakah ibu-ibu ada yang mau bertanya, atau kalau nggak gitu saya yang bertanya pada ibu-ibu? Tapi saya rasa semuanya ibu-ibu sudah paham tentang materi yang saya sampaikan. Kemudian
Mungkin ibu-ibu kalau memang malu mau bertanya bisa japri ke saya gitu. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya atau kurang dari kata-katanya atau kurang dari medianya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri ya ibu-ibu ya. Semoga kita bisa bertemu kembali di penyuluhan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.